Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila dengan NIM 18650-030 dari kelas A. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil review dari materi manajemen waktu dengan mata kuliah manajemen proyek TI. Langsung saja. Tujuan, memahami tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan manajemen waktu proyek. Kedua, memahami input yang dibutuhkan dalam tiap tahapan serta output yang dihasilkan dari tiap tahapan. Tiga, mengerti dan memahami cara membuat dan menganalisis atribut aktivitas. Empat, mengenal berbagai alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen proyek, khususnya Gantt chart per CPM. Kelima, mengerti penggunaan Gantt chart dan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan proyek. Definisi, manajemen waktu proyek adalah tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tahap memperhatikan keterbatasan biaya serta penjagaan kualitas produk, servis, hasil unik dari proyek. Dilakukan oleh pengelola proyek untuk menjamin suatu proyek akan selesai tepat waktu. Dibutuhkan metode dalam meningkatkan kualitas perencanaan waktu dan jadwal untuk menghadapi jumlah kegiatan dan kompleksitas proyek yang cenderung bertambah. Tahapan manajemen waktu proyek. Pertama, definisikan aktivitas. Identifikasi jadwal aktivitas yang harus dilakukan secara spesifik untuk memproduksi hasil-hasil proyek. Kedua, pengurus aktivitas. Maksudnya itu identifikasi dan mendokumentasi keterkaitan antar satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Ketiga, estimasi kebutuhan aktivitas. Estimasi jenis dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas yang sudah terjadwal. Keempat, estimasi durasi aktivitas. Maksudnya itu estimasi periode yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas pekerjaan dari setiap aktivitas. Kelima, membangun jadwal, yaitu menganalisis urutan aktivitas, durasinya, sumber daya yang dibutuhkan, dan tantangan pemenuhan jadwal sampai terbentuknya jadwal pelaksana proyek. Keenam, mengendalikan jadwal. Maksudnya itu mengendalikan perubahan jadwal proyek. Tinjauan umum manajemen waktu proyek, yaitu pertama, activities definition. Kedua, activities sequencing. Ketiga, activity resource estimating. Keempat, activity duration estimasi. Kelima, schedule development. Keenam, schedule control. Daftar aktivitas dibuat berdasarkan WBS dan WBS Dictionary. Kedua, project deliverables, hambatan dan asumsi yang tertera dalam scope statement juga menjadi bahan pertimbangan ketika memang activity list. Sebaiknya dibuat berdasarkan standar atau template activity list yang telah biasa digunakan oleh organisasi yang bersangkutan. Atribut aktivitas. Informasi yang terkandung dalam atribut aktivitas antara lain yaitu 1. Identitas aktivitas, kode aktivitas, deskripsi aktivitas, aktivitas pendahulunya, aktivitas yang mengikutinya, relasi logis antara aktivitas, hal yang mempercepat dan yang mungkin memperlambat aktivitas, sumber daya yang dibutuhkan, tantangan dan hambatan serta asumsi. Kedua, orang yang bertanggung jawab mengeksekusi suatu pekerjaan. Ketiga, area geografis atau tempat pekerjaan yang harus dilakukan. Keempat, tipe aktivitas, misalnya apakah suatu aktivitas harus dikerjakan dengan pembagian dan bertahap atau merupakan satu kesatuan pekerjaan yang dapat berdiri sendiri. Milestone list. Daftar peristiwa yang menjadi penanda selesainya suatu pekerjaan, misalnya tanggal, produk yang dihasilkan, laporan dan sebagainya. Berguna dalam monitoring kemajuan proyek.
Kedua, urutan aktivitas dapat digambarkan dengan berbagai diagram, antara lain network diagram dan critical path analysis atau CPA. Terus precedence diagram, diagram jaringan proyek merupakan alat bantu yang biasanya digunakan dalam menyusun urutan aktivitas, atau dapat juga disebut skema yang menunjukkan hubungan logis antara urutan aktivitas proyek menggunakan AOA atau Activity on Arrow atau ADM, yaitu Arrow Diagramming Method. Manfaat yaitu 1. Menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen dengan hubungan ketergantungan yang kompleks. Kedua, membuat perkiraan jadwal proyek yang paling ekonomis. Ketiga, mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya. Metode yang umum digunakan yaitu metode jalur kritis (CPM), teknik evaluasi dan review proyek (PERT), dan metode diagram pendahuluan atau PDM. Perbandingan CPM, PERT, dan PDM bisa kita lihat ada di tabel yang tertera di layar. Baik, lanjut mekanisme penggunaan. Identifikasi lingkup proyek yang menguraikan menjadi komponen-komponen kegiatan. 2. Menyusun komponen-komponen kegiatan sesuai urutan logika ketergantungan menjadi jaringan kerja. Urutan ini dapat berbentuk seri dan paralel. 3. Memberikan perkiraan kurun waktu masing-masing kegiatan. 4. Identifikasi jalur kritis, float, dan kurun waktu penyelesaian proyek. Kelima, meningkatkan daya guna dan hasil guna pemakaian sumber daya dengan menentukan jadwal yang paling ekonomis dan meminimalkan fluktuasi pemakaian sumber daya. Sedangkan Arrow Diagramming Method atau ADM itu disebut juga Activity and Arrow atau AOA Project Network Diagram. Kedua, aktivitas dipresentasikan sebagai tanda panah. Ketiga, node atau lingkaran sebagai penanda awal dan akhir sebuah aktivitas. Keempat, hanya dapat menunjukkan ketergantungan dari awal ke akhir. Baik, proses membuat diagram AOA yaitu tentukan semua aktivitas yang berawal di node 1. Gambarkan node akhirnya dan tanda panah dengan menghubungkan node 1 dengan node akhirnya. Tulis huruf dan nama aktivitas disertai estimasi durasi yang dibutuhkan pada tanda panah yang berkaitan. Kedua, diagram terus digambar hingga semua aktivitas yang tercantum pada diagram, termasuk keterkaitan atau ketergantungan suatu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Lanjutkan menggambarkan network diagram. Dengan cara menggambarkan dari kiri ke kanan, perhatikan node-node yang diikuti oleh 2 atau lebih aktivitas, atau sebaliknya satu node yang terdahului oleh 2 atau lebih aktivitas jika perlu digabung atau dipisahkan. 4. Perhatikan aturan. Semua tanda panah harus mengarah dari kiri ke kanan dan tidak ada tanda panah yang saling berpotongan. Kegiatan digambarkan sebagai anak panah yang menghubungkan dua lingkaran yang mewakili dua peristiwa, seperti yang pada di gambar ini. Beberapa hubungan pada awal yaitu kegiatan-kegiatan apa yang mendahulinya, contohnya seperti pada gambar. Kedua, kegiatan apa yang langsung mengikutinya, dan ketiga, kegiatan-kegiatan apa yang dapat berjalan bersamaan. Ini adalah hubungan antar kegiatan, bisa dilihat seperti pada gambar yang tertera di layar. Beberapa ketentuan umum penggunaan AOA. Yang pertama, harus jelas dan mudah dibaca. Kedua, harus dimulai dari suatu kejadian event dan akhir pada suatu kejadian. Ketiga, anak panah digambarkan dengan garis lurus, boleh garis patah akan tetapi tidak boleh garis lengkung.
Keempat, kecuali dalam hal khusus, panjang anak panah tidak ada kaitannya dengan lamanya kurun waktu. Kelima, harus dihindari perpotongan antar anak panah. Keenam, tidak boleh ada dummy yang tidak perlu. Ketujuh, nama kegiatan ditulis di atas anak panah. Kedelapan, durasi kegiatan ditulis di bawah anak panah. Kesembilan atau yang terakhir, satuan waktu yang digunakan satu jenis, jam, hari, minggu, bulan, dan lain-lain. Baik, activity on note atau AON, yaitu terminologi manajemen proyek yang umumnya diterapkan pada metode PDM. Aktivitas dipresentasikan oleh kotak-kotak. Simbol pada AON seperti gambar yang tertera di layar. Aturan dasar pada AON yaitu 1. Jaringan biasanya dari kiri ke kanan. Kedua, suatu aktivitas terdapat mulai sampai semua aktivitas pendahulunya selesai. Ketiga, para panah di dalam jaringan mengidentifikasikan pendahulu dan alurnya. Keempat, panah dapat bersilangan. Selanjutnya Anda bisa lihat di layar yang tertera. Aturan dalam penggunaan AON yaitu pada pengaplikasiannya konsep kerja AON ada beberapa dasar yang harus diketahui. Dasar ini akan mempengaruhi cara pandang terhadap proyek dan aktivitasnya. Baik, untuk dasarnya itu sudah tertera pada gambar-gambarnya. Anda bisa melihat pada layar yang ada di layar. Baik, estimasi durasi aktivitas. Setelah mendefinisikan aktivitas serta urutannya, langkah selanjutnya adalah manajemen adalah mengestimasi durasi yang dibutuhkan oleh aktivitas-aktivitas tersebut. Durasi adalah jumlah aktual waktu yang dibutuhkan untuk bekerja ditambah dengan waktu. Membangun jadwal. Pertama itu gunakan hasil proses manajemen waktu sebelumnya untuk membangun jadwal, sehingga lebih mudah dalam menentukan tanggal awal dan tanggal akhir dari sebuah aktivitas. Kedua, tujuan utama dari proses ini adalah membangun jadwal yang realistis sebagai dasar dalam monitoring kemajuan proyek berkaitan dengan keterbatasan waktu. Ketiga, alat yang dapat digunakan antara lain Gantt chart, PERT analysis, critical path analysis, dan critical change scheduling. Gantt chart menampilkan jadwal proyek dengan format standar, yaitu dengan menampilkan daftar aktivitas beserta tanggal awal dan akhirnya dalam form kalender. Milestones adalah peristiwa penanda yang mempunyai durasi 0. CPM adalah teknik menganalisis jaringan kegiatan atau aktivitas-aktivitas ketika menjalankan proyek dalam rangka memprediksi durasi total. Isu dalam critical path yaitu jika satu atau lebih aktivitas dalam critical path dilakukan lebih lama dari yang direncanakan, maka seluruh jadwal proyek akan berubah kecuali segera diambil tindakan korektif. Analisis critical path dalam membangun jadwal proyek yaitu critical path dapat digunakan dalam membangunkan jadwal yang terbaik yang mungkin digunakan. Free slack or free float adalah jumlah waktu yang dapat ditunda dari sebuah aktivitas sampai membuat penundaan waktu awal tercepat dari aktivitas yang mengikutinya. Program Evaluation and Review Technique atau PERT. Dalam pengelolaan proyek, sebuah aktivitas adalah kegiatan yang harus dikerjakan dan merupakan tahapan penyelesaian dari satu atau lebih kegiatan. Sebelum sebuah kegiatan dapat dimulai, semua kegiatan yang menjadi persyarat bagi kegiatan tersebut harus sudah terselesaikan. Proses perencanaan
meliputi langkah-langkah berikut, yaitu 1. Mengidentifikasi kegiatan dan tonggak proyek yang spesifik. Kedua, menentukan urutan yang tepat dari kegiatan-kegiatan. Ketiga, menyusun model diagram jaringan. Keempat, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan. Kelima, menentukan tahapan dan jalur kritis. Keenam, melakukan pemantauan dan evaluasi serta koreksi pada diagram PERT selama proyek berlangsung. Mengendalikan perubahan jadwal proyek. Pertama, yaitu lakukan pemeriksaan jadwal secara teratur. Kedua, jangan berpikir bahwa setiap orang dapat bekerja dengan kapasitas 100% setiap saat. Ketiga, lakukan rapat yang menyatakan kemajuan proyek dengan stakeholders dan nyatakanlah keadaan dengan jelas dan jujur dalam mengkomunikasikan isu-isu yang berkaitan dengan jadwal. Diagram PERT sangat bermanfaat bagi pengelolaan sebuah proyek karena menyediakan informasi berikut, yaitu 1. Jangka waktu penyelesaian proyek. Kedua, kemungkinan penyelesaian proyek sebelum tanggal yang ditentukan. Ketiga, tahapan kegiatan yang kritis yang dapat berdampak langsung terhadap waktu penyelesaian proyek. Keempat, kegiatan yang memiliki tenggat waktu relatif longgar yang seharusnya dapat dikelola sebagai tambahan waktu bagi tahapan kegiatan kritis. Kelima, tanggal kegiatan dimulai dan tanggal kegiatan berakhir. Baik, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.